Pasca melahirkan, Risty Tagor dan Stuart Collin akhirnya bertemu dalam sidang lanjutan perceraian mereka di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Kamis 28 Januari 2016 kemarin. Tapi di balik peliknya persoalan rumah tangga mereka, ada yang menyita perhatian dari sikap keduanya. Stuart yang lebih dulu memasuki lobi Pengadilan Agama menghampiri Risty dan berniat bersalaman. Namun uluran tangan Stuart justru ditolak Risty dengan hanya mengatup kedua tangannya di dada. Hal bertolak belakang justru terjadi setelah sidang dilangsungkan. Risty yang berniat menghampiri sang suami agar bisa berbicara bersama-sama justru ditanggapi dengan sikap Stuart yang memilih menjauh dari Risty. Lantas, mengapa Risty menolak uluran tangan Stuart? Apa pula yang membuat Stuart menjauh saat dihampiri Risty? Sorry. Gue berusaha untuk bersalaman dengan baik, tapi tiba-tiba dia begitu seakan-akan gue udah bukan suami istri lagi gitu kan. Menolak apa itu? Saya begini, kayaknya kalau bukan muhrim boleh kayak gini ya gitu, karena tadi sama kakaknya juga saya salam, cium pipi, normal, semuanya baik-baik aja. Jadi nggak usah terlalu kebawa perasaan lah, Stuart. Selesain aja baik-baik, jangan baik. Dan belum 3 bulan berturut-turut dia sudah tidak menafkahi saya lahir batin. Sebenarnya kan secara agama sudah bukan muhrim. Sama gue itu udah sama-sama dewasa dan kita itu public figure kan ya. Yep. Harusnya kita bisa saling menjaga nama baik kita, dan masalah rumah tangga ini sebenarnya bukan masalah yang baik untuk diomongin ya. Berdua aja, jadi nanti nggak ada ada versi dari kita sama-sama. Bukan gitu, mas aku malu aja masalah rumah tangga. Jadi kayak debat-debat gitu. Nggak akan ada perdebatan. Kalau mau tanya Risty aja. Kalau gue dari statement gue nggak akan pernah membuka aib siapapun. Kalau mau damai. Masalah rumah tangga cuma gue sama Risty yang tahu. Tuh si Risty menawarkan keberdamaian loh tuh. Ya udah, tadi sih saya cuma nyamperin Stu baik-baik supaya ayolah gitu, make it clear gitu kan, karena ada satu fakta di mana pada saat saya minta dia untuk datang ke rumah, yang waktu semua teman-teman datang, Stu sudah bilang mau datang. Ternyata dia nggak jadi datang, gitu kan. Tapi 2 hari berikutnya dia datang, ketemu sama saya bilang ayo boleh kita selesain baik-baik. Sekaligus di situ saya menanyakan bahwa kapan sih saya atau ibu saya pernah minta apa-apa sama kamu? Dan ternyata dari kalian lihat, saya cuma mau baik-baik, tapi Stu menghindar dari saya. Ya udah, itu aja sih. Sejak Risty Tagor melahirkan anak pertama mereka tanggal 3 Januari 2016 lalu, Stuart Collin mengaku belum pernah bertemu dengan sang buah hati. Bahkan ketika ia pertama kali diberitahu perihal kabar kelahiran Risty tanggal 14 Januari 2016, Stuart langsung datang ke kediaman keluarga sang istri. Dari siang hari hingga malam, Stuart menunggu di depan rumah Risty, meski pada akhirnya ia tak juga bisa masuk ke rumah tersebut. Lalu apa kata Risty tentang segala usaha suaminya ini? Benarkah Risty tetap kekeh berpisah dari Stuart pada sidang lanjutan mereka tanggal 11 Februari mendatang? Ya nggak masalah. Sekarang izinnya dari bapaknya gimana? Hah? Iya, gimana kita lagi ngomong. Ya terserah lo, kalau lo nggak bisa diajak ngomong baik-baik, ya terserah lo itu. Makasih ya, Be. Semoga rezekinya lancar, Be. Apanya? Semoga rezekinya lancar. Sehat-sehat terus, Be. Makasih, Be.
saya, Stuart tidak bisa menuntut banyak hal sama saya setelah dia pergi 7 bulan meninggalkan saya, dan saya mengandung anak ini sendirian. Jadi jangan dong setelah ninggalin, setelah seenaknya seperti itu, dengan emosinya Stu yang selama ini tadi lihat juga kan dia pasti sangat emosional sekali. Apa saya marah? Enggak, saya cuma bilang sama dia, ayo damai, kita maafan bukan berarti harus kembali. Bukan masalah mau nyari gua menang atau gua kalah, bukan, tapi gua mau berusaha untuk mempertahankan rumah tangga ini. Sidang ditunda tanggal 11 Februari. Jadi sidang ditunda sebelum Valentine. Di tempat dan hari yang sama, sidang lanjutan perceraian Masayu Anastasia dan Lembu juga kembali digelar. Namun lagi-lagi sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari pihak Lembu kembali tertunda. Ini adalah penundaan kesekian kalinya setelah sebelumnya Masayu sempat geram dan meluapkan emosinya di depan sorot kamera yang menganggap Lembu sengaja mengulur-ngulur waktu. Silakan masuk ke ruang sidang 3. Nggak bawa saksi dia? Nggak bawa saksi sama buktinya. Buktinya juga belum lengkap. Sekarang sih gue lebih kayak udah ya udahlah ya, itu terserah lo aja maunya apa. Dan lo akan Emang dia sih pengen ngulur-ngulur waktu. Jadi udah ya udahlah. Suka-suka lo aja mau ngapain. Yang bikin saya mungkin agak emosi adalah karena tergugat. Sangat mengulur-ngulur waktu. Sebenarnya bukan dibilang tegang sih mungkin enggak ya gitu. Gue sangat kecewa gitu. Karena gue tahu jadwalnya dia. Gitu kan. Gitu persidangan juga kalian tahu mulainya siang. Gitu. Dan dia siaran itu cuma sampai jam 10. Tapi dia bilang ada kerjaan lain yang gue tahu itu tidak ada. Kisah tak kalah peliknya hadir dari kasus kematian Wayan Mirna Salihin. 3 minggu setelah wanita berusia 27 tahun ini meninggal dunia, kemarin polisi kembali melengkapi keterangan dari ayah Mirna serta saksi ahli. Lalu apa yang membuat ayah Mirna menyebut ada yang berbohong? Siapa sesungguhnya Jessica, saksi kunci yang juga memesankan kopi untuk Mirna di sebuah kafe di Jakarta Pusat 6 Januari lalu? Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Mila Rahmawati. Tak kalah pelik dari sidang perceraian para selebriti, misteri kasus kematian Wayan Mirna Salihin juga begitu sulit terpecahkan. Lalu benarkah Edi Darmawan Salihin, ayah Mirna, telah mengetahui siapa tersangka memberi racun sianida di kopi yang diminum oleh putrinya tersebut? Lantas apa yang membuat ayah Mirna menyebut ada saksi kunci yang telah berbohong?